se-Indonesia ini dalam mensosialisasikan undang-undang UU ITE itu mungkin belum sampai ke akar. Ya, karena belum sampai ke akar, sangat dimungkinkan banyak sekali terjadi penyalahgunaan penggunaan medsos. Bermedsos itu silahkan, tapi lakukanlah dengan bijak. Lakukanlah dengan bijak, lakukanlah dengan benar, sehingga tidak terjadi situasi kondisi yang memungkinkan munculnya ekses negatif khususnya. Kerja baik kok, standar aja. Itu PR juga. PR bagaimana akhirnya ke depan sesuatu yang baik itu bisa dikemas dengan apik, dengan menarik, sehingga membuat orang ngejar, pengen cari tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners di Provinsi Bengkulu. Hari ini kembali lagi bersama tribunbengkulu.com dalam podcast Kiprah Daerah, inovasi daerah untuk Indonesia. Kemarin kita sudah menghadirkan inovator-inovator di OPD Kota Bengkulu. Hari ini masih seputar Kota Bengkulu. Kita sudah menghadirkan seorang inovator lagi dari Dinas Kominfo Kota Bengkulu. Langsung saja kita sapa Kak Gita Gama Rani Putra. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Tribuners yang berbahagia. Apa kesibukan beberapa hari ini, Kak? Rutinitas kegiatan-kegiatan yang bersifat menjalankan tupoksional kita. Di antaranya pendampingan terkait dengan penyebarluasan informasi, kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Dan kebetulan kemarin kita baru melakukan satu kerjasama ya, yang mana kerjasama itu melibatkan salah satu media milik pemerintah bersama dengan Kominfo se-Provinsi Bengkulu. Ya, tujuannya tentu mudah-mudahan dengan adanya kerjasama itu akan semakin mempermudah akses informasi yang bisa dipantau atau dilihat oleh masyarakat untuk tahu sejauh mana progres pembangunan sudah berjalan. Oke. Tadi sudah disinggung sedikit soal tupoksi tadi ya, Kak. Selain menyebarluaskan informasi pemerintahan khususnya Kota Bengkulu, sebenarnya tupoksi Kominfo Kota Bengkulu ini apa saja? Jadi di samping penyebarluasan informasi tadi, Kominfo memiliki tugas juga bertanggung jawab untuk mengelola sistem informatika Kota Bengkulu. Ya, di mana dalam konteks ini Kominfo itu memiliki alat pendukung berupa server. Server itu di backup oleh Pusat Data Nasional milik Menkominfo, sekarang Komdigi. Ya. Di mana dalam konteks itu kita memayungi semua yang namanya aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bengkulu. Tersentral, terpusat di Kominfo. Kalau penyebutan nomenklaturnya untuk sementara karena belum berubah, daerah masih menggunakan nomenklatur lama Kominfo. Nah, terkait itu memang belum semua OPD yang terintegrasi ke sana. Ada beberapa, tetapi kami pastikan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama semuanya sudah tersentralisasi. Nah, itu salah satu tupoksinya juga. Nah, terkait dengan itu turunannya banyak. Karena dengan era digitalisasi saat ini diharapkan peran sentral Kominfo di dalam memberikan saran, masukan kepada pengambil kebijakan untuk progres pembangunan ke depan itu bisa semakin lebih memunculkan greget. Ya. Nah, ini tentu tidak bisa Kominfo berdiri sendiri. Ini Kominfo mesti bersinergi dengan semua stakeholder, baik itu di lingkup pemerintah Kota Bengkulu maupun di eksternal pemerintah Kota Bengkulu, termasuk media massa. Dan terima kasih sekali diundang pada pagi hari ini oleh Tribun ya, untuk membahas hal-hal baik yang mungkin akan menjadi acuan buat
Kota Bengkulu ke depan. Jadi inspirasi ya, Pak. Insya Allah. Kak, jadi sebenarnya digitalisasi di Kota Bengkulu, khususnya kalau kita biasanya punya e-government ya Kak. Digitalisasi di dalam e-government itu bidang ya. Ya, salah satu bidang di Kominfo. Jadi secara mudahnya artinya semua OPD yang akan berinovasi di digital itu harusnya berkoordinasi dengan Kominfo gitu. Ya. Baik dalam bidang apanya itu Kak? Semuanya, dari mulai persiapan proses bisnis pembangunan aplikasinya, kemudian cantolan-cantolan teknis terkait aplikasinya, kemudian sistematika pengamanan aplikasinya. Nah, kalau bicara operasional memang diserahkan kepada masing-masing OPD. Nah, kembali kepada salah satu inovasi yang sudah dilakukan terkait menyikapi era digital ini, pemerintah Kota Bengkulu khususnya ASN itu sudah menggunakan e-absen, e-kinerja namanya. Itu sudah berjalan semenjak tahun 2020 bekerja sama dengan BKPSDM Kota Bengkulu. Nah, dalam konteks itu Ekin ini menjadi semacam alat ukur indikator di dalam menilai kinerja seseorang. Seseorang itu artinya ASN atau sekarang sebutannya ya ASN ya. Dulu PNS. Sekarang ASN. Nah, kemudian aplikasi ini itu sudah juga digunakan oleh beberapa kabupaten di luar Kota Bengkulu. Kita yang buat, digunakan oleh beberapa kabupaten di Kota Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Seluma. Nah, alhamdulillah dengan adanya aplikasi itu mempermudah proses mekanisme penilaian terhadap kinerja ASN, khususnya ASN Kota Bengkulu. Nah, aplikasi ini terus dikembangkan. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau memang segala komponen pendukungnya tersedia, tidak tertutup kemungkinan kalau memang nanti ada pengangkatan P3K pun akan dibuatkan cantolannya di aplikasi tersebut. Sub dari aplikasi itu ya. Iya, betul. Sehingga kita nggak perlu lagi pakai absen manual, harus hadir. Itu absennya bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana selagi selagi yang bersangkutan sedang menjalankan tugas, misalnya sedang peliputan kalau Kominfo ya, sedang peliputan mendampingi pimpinan ke luar daerah ya, itu tetap bisa absen. Atau misalnya sedang dalam perjalanan gitu kan, itu tetap bisa absen. Nah, tentu dalam proses pelaksanaannya ada regulasi yang menaungi. Nah, dalam konteks ini kita sebutkan tadi di awal, proses pembangunan aplikasi e-kinerja tadi itu bekerja sama dengan BKPSDM Kota. Memang dalam proses maintenance dan pengelolaan aplikasinya itu terpusat di Kominfo. Ya. Jadi artinya e-kinerja itu ada di handphone masing-masing ASN gitu. Ada di handphone. Jadi mereka login, jadi absen di HP. Absen di HP. Ngisi kinerjanya di HP. Apa yang dikerjakan selama hari itu dari pagi sampai sore itu di HP. Oke. Ya, saya selaku orang awam lah ini, Kak Gita. Dengan adanya aplikasi untuk penilaian kinerja, ini kan sebenarnya kan ASN itu kan udah punya gaji yang tetap dari negara. Untuk apa lagi dinilai kinerjanya itu? Ya, jadi kan gini. Sederhananya, negara memberikan hak yang melekat kepada ASN. Yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Di satu sisi, di sisi yang lain ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh ASN. Dan kewajiban itu ada poin-poinnya. Nah, dalam konteks menunaikan kewajiban tadi selaku individu ASN, kalau tidak ada alat bantu untuk mempermudah mengukur sejauh mana kinerja yang dicapai, tentu akan kesulitan. Selama ini kan manual. Kalau manual itu kan, ya saya tidak bilang manual itu jelek, tetapi tingkat harus butuh ketelitian butuh waktu yang lebih, butuh energi yang cukup gitu kan. Nah, sehingga kurang efektif. Maka diperlukan satu aplikasi untuk mempermudah melakukan penilaian, pengawasan, pembinaan dan lain sebagainya, sehingga akan tercipta kinerja yang efektif dan efisien bagi sosok ASN itu. Dibantu oleh aplikasi Ekin tadi. Itu artinya
meskipun sudah ASN tetap ada penilaian gitu. Tetap. Dan ini keterkaitan juga kalau di ASN kementerian kan tuh ada tukin ya, tunjangan kinerja. Nah kita di daerah ada yang namanya TPP. Nah TPP itu salah satu unsur penilaian untuk mendapatkan besaran nominal rupiah yang sudah ditetapkan dalam TPP itu menggunakan instrumen EKIN tadi. Dari sisi kehadirannya, dari sisi pelaksanaan tugasnya itu ada komposisinya. Nah, jadi besaran yang diterima setiap bulannya itu berdasarkan hasil penilaian EKIN tadi ya. Penilaian EKIN tadi yang dihasilkan aplikasi itu tadi. Jadi ya sebenarnya sama saja ya, ada reward, ada punishment juga lah sepertinya ya. Nah, beralih ke tentang penyebaran informasi di Kota Bengkulu sendiri. Sebenarnya bagaimana sih mekanisme Kominfo itu dalam melakukan ini? Kan kita kalau kayak media, kita punya wartawan nih, mereka yang akan meliput kegiatan-kegiatan yang menurut kita bagus. Kalau di Kominfo sendiri, apakah sampai ada instrumen, wah ini pembacanya sedikit atau ini kontennya harus viral ini? Itu kalau di Kominfo Kota Bengkulu seperti apa, Kak? Ini sebenarnya PR ya, PR bagi Kominfo untuk dapat secara masif dengan teknis yang efektif dan efisien melakukan penyebarluasan informasi apapun itu terkait dengan pembangunan kepada masyarakat. Kami akui beberapa konten-konten kita itu kurang begitu diminati. Tetapi perlu dipahami, kita ini kan pemerintahan, bukan swasta, bukan mengejar proyeksi bahwasannya ini harus viral gitu ya. Yang paling pokok yang pertama adalah bagaimana semua informasi terkait program pembangunan ini bisa tersampaikan. Yang kedua tentu dari sekian banyak program pembangunan pasti ada kegiatan-kegiatan yang keterkaitan dengan program pembangunan tadi itu yang memiliki nilai eksotis dalam tanda kutip. Nah di posisi itu berdampak kepada tingkat view dari audiens ya, dari masyarakat terhadap konten yang dihasilkan. Nah kalau bicara teknisnya seperti apa, kalau Tribun kan ada wartawan. Kalau kita ada beberapa perangkat. Di samping satu kita memiliki personil yang memang bertugas untuk melakukan peliputan, ya, melakukan peliputan dalam arti mencari informasi, menggali informasi, menganalisa informasi dan menyebarluaskan informasi tersebut. Di sisi yang lain kita juga perlu dipahami semenjak era wali kota zaman Pak Helmi Hasan dan Edi Wahyudi itu nomor kontak pribadi beliau itu kan disebarkan ya, ke masyarakat, bukan untuk apa gunanya, untuk mempermudah menghilangkan jarak antara rakyat dengan pimpinannya, dengan pemimpinnya. Nah dalam proses itu banyak sekali informasi yang masuk, yang kita mendapatkan info itu dari kepala daerah. Sampai hari ini pun Pak PJ juga menggunakan meneruskan sistem seperti itu. Itu kita olah. Kita olah menjadi semacam produk informasi yang bermanfaat untuk rakyat Kota Bengkulu khususnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di samping itu juga kita bekerja sama dengan beberapa produsen berita, dalam hal ini pihak media massa. Sebagai contoh ada beberapa media sudah kita melakukan MOU atau PKS ya. Nah di sana kita juga saling berbagi informasi, saling berbagi informasi ya. Tentu informasi yang kita dapatkan itu akan diolah lagi menjadi versi standar yang memang itu produknya pemerintah. Nah memang sebenarnya saya secara pribadi ya, boleh curhat ya, kurang sepakat juga kalau bahasa informasi itu terlalu birokratis, ya. Tetapi bagaimanapun juga pelan-pelan lah kita coba kurangi ya jarak itu, sehingga bahasa-bahasa birokrasi tadi akan lebih diperhalus sehingga lebih familiar didengar oleh rakyat yang membaca atau mendengarkannya. Pelan-pelan kita akan coba, karena ya ini bukan daerah aja yang mengalami, pusat pun sama. Bahkan
ya mohon maaf ya, kalau di berita Tribun News ya saya lihat itu kan ada pernyataan Pak Presiden mau birokrasi ini gimana ya, saya tidak perlu jelaskan. Tetapi ya kita bukan berarti larut dengan itu, justru itu menjadi cambuk buat kita. Bagaimana sistematika birokrasi ini bisa menjadi lebih ramah, lebih friendly, tidak menakutkan, tidak mempersulit. Nah itu salah satu peran Kominfo adalah bagaimana menyampaikan kepada masyarakat sehingga oh enak loh. Kemarin kan sudah diundang nih misalnya Kepala DPM PTSP. Ya ini kan menjadi apa ya, menjadi dorongan ya, sehingga apabila para pelaku usaha ingin mengurus perizinannya dengan sistematika perbaikan pola birokrasi dan komunikasi tadi, tentu akan lebih nyaman. Rasa takut, rasa khawatir, rasa merasa diabaikan tuh akan hilang lah. Nah itu tujuan kita, sehingga benar-benar muncul yang nanti yang namanya pelayan masyarakat, pengayom masyarakat. Harapannya seperti itu, dan kami tentu sepakat di daerah dalam hal ini birokrasi daerah tentu sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini kan orang beranggapan Kominfo ini adalah garda terdepan dalam melakukan klarifikasi berita-berita yang beredar di Kota Bengkulu. Sebenarnya klarifikasi itu apakah memang juga menjadi tupoksinya Kominfo, atau memang OPD itu menyerahkan ke Kominfo karena mungkin secara penyampaian dia merasa belum sanggup nih untuk bertemu dengan awak-awak media nih, jadi diminta bantulah Kominfo untuk memberikan keterangan pers gitu. Karena saya lihat dalam beberapa bulan terakhir ini itu Kominfo selalu jadi garda terdepan dalam memberikan klarifikasi terkait kejadian-kejadian yang masih isu atau yang belum benar atau tidak faktanya yang terjadi di Kota Bengkulu. Itu memang seperti itu tupoksinya. Ya jadi sebenarnya mohon maaf, semua perangkat daerah di Kota Bengkulu ini, kalau bakso Bengkulu itu pade, punya kemampuan semua. Nah jadi kalau stigma yang muncul harus ke Kominfo mengklarifikasi sebenarnya kurang tepat juga gitu ya. Karena pada prinsipnya semua OPD itu dapat menyampaikan dan menginformasikan. Karena perlu dipahami di Kominfo itu ada namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi Daerah, dan setiap OPD itu ada orang-orangnya. Nah artinya dalam konteks itu tidak saklek harus Kominfo. Hanya saja ada keinginan dari pimpinan untuk menyelaraskan dan mensatu bahasakan terkait informasi yang disampaikan atau penjelasan atau klarifikasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ini sifatnya tentatif, tidak selalu dan tidak melulu, tergantung konteks dan permasalahan yang dihadapi. Kalau misalnya bicaranya masalah masyarakat miskin perkotaan, ya tentu Dinsos yang lebih paham teknisnya, lebih paham SOP-nya, dan wajar Dinsos menyampaikan. Kalau bicaranya masalah bagaimana pembangunan jembatan ini, jalan ini, ya tentu PU yang lebih memahami gitu kan. Tetapi kalau dalam konteks pemerintah kota mengeluarkan kebijakan, Kota Bengkulu mewajibkan ASN-nya untuk sedekah 2.000, ini kan udah sifatnya universal, maka Kominfo yang akan menyampaikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Kira-kira kalau bicara contoh-contohnya seperti itu. Nah dalam konteks ini perlu diluruskan, artinya tidak terlalu tidak jangan distigmakan jadinya terkesan sentralistik, itu tidak. Ya artinya semua OPD juga punya kewenangan yang sama untuk menyampaikan informasi, tapi tentu harus bertanggung jawab. Informasi yang tersampaikan jangan sampai menjadi blunder buat para pengambil kebijakan, khususnya kepala daerah. Nah ini kita wanti-wanti. Jadi ya memang kadang seperti beberapa kejadian di OPD Bud, nah itu kan ada beberapa kejadian kita melakukan pendampingan, supaya apa? Supaya
Bukan berarti Dikbudnya tidak mampu, sangat mampu. Tanpa kami dampingi sebenarnya juga bisa. Tapi kan kita ada semacam koneksitas dengan awak pers sehingga kita menyambungkan dari OPD tersebut kepada awak pers yang menjadi mitra pemerintah kota sehingga lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi. Ini contohnya Ben. Kira-kira seperti itu. Oke, di era digitalisasi semua orang bisa dengan mudah merekam, semua orang bisa dengan mudah posting. Banyak sekali kejadian-kejadian di luar kota Bengkulu, banyak yang bermasalah dengan netizen. Artinya berdasarkan rekaman dari netizen, orang sudah menjudge bahwa itu salah. Sebenarnya ketakutan itu kita mengalami gak? Atau ketika ada rasa takut, apa yang solusi yang akan dikeluarkan ketika wah ini saya harus mulai antisipasi yang seperti ini, itu gimana? Ya, saya lihatnya dari beberapa sudut pandang ya. Kita bahas dulu bicara secara dari sudut pandang selaku aparatur sipil negara, birokrat. Dalam konteks itu memang kita akui se-Indonesia ini dalam mensosialisasikan undang-undang UU ITE itu mungkin belum sampai ke akar. Ya, karena belum sampai ke akar, sangat dimungkinkan banyak sekali terjadi penyalahgunaan penggunaan medsos. Dalam penyalahgunaan ini latar belakang yang paling mendasar adalah kekurangpahaman. Karena kalau orang kurang paham atau tidak paham sama sekali, pasti kecenderungan melakukan kesalahannya besar. Karena nggak tahu ada aturan, oh nggak boleh kayak gini, oh nggak boleh kayak gitu, misalnya kan, memposting sesuatu itu kan. Nah ini ada regulasi yang mengaturnya, sehingga ini menjadi PR semua, bukan hanya Kominfo Kota, semua. Artinya untuk menyampaikan bahwasannya bermedsos itu silahkan, tapi lakukanlah dengan bijak. Lakukanlah dengan bijak, lakukanlah dengan benar, sehingga tidak terjadi situasi kondisi yang memungkinkan munculnya ekses negatif khususnya. Itu kalau dari sudut pandang pemerintah. Nah kalau dari sudut pandang pribadi, ya tentu kita masing-masing harus bisa memfilter. Ya, memfilter diri kita. Terkadang, kita ini setiap orang punya perasaan. Pada saat sesuatu itu tidak berkenan dengan pribadi kita, kalau mau ngadu ke DPR kan kejauhan. Kalau mau ngadu ke wali kota mungkin juga kejauhan. Perangkat yang paling mudah untuk menumpahkan isi hati tadi medsos. Ya. Nah, di sisi itu dibutuhkan ya, di samping IQ-nya mencukupi, saya tidak bilang IQ tinggi ya. IQ-nya mencukupi. EQ-nya juga memadai, EQ-nya, emotional question-nya. Artinya dia sudah berpikir dengan matang, tulisan yang dia buat itu kira-kira berimplikasi negatif tidak? Satu sisi dia tidak salah karena dia menumpahkan cerita isi hati. Tapi di sisi yang lain dia juga harus memperhatikan sebelum dia tumpahkan tadi, tulisan ini kira-kira ada implikasi enggak, khususnya implikasi negatif. Kalau implikasi positif mah go ahead, silakan aja, itu kan mendorong untuk menjadi sesuatu hal baik. Tapi kalau itu memicu misalnya disintegrasi atau malah bersifat sara atau malah mendiskreditkan, ini kalau saran kami selaku individu, karena kita bicara dari sudut pandang individu, ya itu kita masing-masing coba introspeksi diri. Artinya pengendalian diri. Nah kalau sudah bisa dalam konteks itu, rasa-rasanya di satu sisi masyarakat udah tahu aturan, di sisi lain mampu mengendalikan, ini nggak ada lagi yang namanya kayak gitu tadi. Nah itu kan tataran ideal nih saya bicara. Faktanya kan tidak seperti itu. Ya memang mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya harus bekerja keras. Aparat penegak hukum bekerja keras, kita selaku penyelenggara negara juga bekerja keras,
pihak media pun jangan lepas tangan, Iya. jangan malah ngomporin gitu loh, jangan malah ngomporin, Viral gitu ya. ikut viral dalam konteks penegakan keadilan dan itu memang nilai-nilainya dibenarkan, saya tidak masalah kan. Ada kejadian menarik, jam tangan yang dipakai ternyata keliru. Masalah pembuktiannya itu urusannya nanti lah ya. Tapi ternyata keliru. Itu kan yang masyarakat baca. Nah ini kan harusnya menjadi introspeksi buat kita gitu. Jangan salah loh. Contoh saya ini agak ngelebar dikit ya. Saya kolektor jam tangan, tapi jam tangan murah gitu. Bahkan saya berupaya untuk membeli jam tangan produk dalam negeri. Ada kok. Produk Expedition itu produk dalam negeri. Gio apa ya, lupa saya, itu produk dalam negeri. Lah kenapa tidak? Paling tidak semangatnya sama lah dengan Pak Presiden kan. Pak Presiden begitu dilantik langsung pakai maung Garuda kan, Garuda Limousine. Itu kan bukan omon-omon ya. Itu konkret ya. Dan itu harus menjadi contoh buat penyelenggara negara. Itu loh contoh baik. Kita ikut. Nah, harapannya kan seperti itu. Dari atas ke bawah, top down. Iya. Tapi ada nggak mungkin Kak Gita sudah terpikir solusi. Ini kan ketika orang membuat konten viral itu cenderung pasti adalah hal-hal yang tidak dia sukai atau hal negatif yang dia alami. Tapi ketika kita datang ke misal ke Mall Pelayanan Publik Harapan dan Doa, di mana ketika kita dilayani dengan sangat mudah, itu kok kenapa nggak jadi viral gitu? Kok orang males buat konten, kalau bagus kok orang nggak mau buat konten gitu. Nah ini ada nggak solusi seperti itu? Mungkin udah sunatullah ya. Kayaknya karena awal saya masuk Kominfo juga sempat menggelitik. Kita coba beberapa resep, kayaknya udah kayak gini lah, kayak standar. Memang yang viral itu kecenderungannya mungkin perlu dilakukan penelitian oleh akademisi di Provinsi Bengkulu. Kira-kira konten positif viral itu yang muatannya seperti apa? Kalau kita kan masih pakai asumsi ya, karena kita pelaku di lapangan. Tetapi secara penelitian bisa saja diteliti. Kira-kira arah keinginan dari masyarakat ini untuk viral, untuk menonton sesuatu viral itu yang tema-temanya seperti apa. Nah, balik cerita tadi Ben, ya memang kita patut prihatin kalau sudah viral itu kecenderungannya negatif ya. Bad news ya. Nah, tetapi ya itu mungkin sudah kodrat ya, sudah kodrat. Kecenderungan manusia lebih suka melihat keburukan orang ketimbang mengkoreksi diri sendiri. Ya saya berharap ya mudah-mudahan ini bisa diperbaiki lah. Karena ini PR semua, bukan PR Kominfo dan saya pribadi gitu kan. Ini PR semua. Dan ya kita tidak pungkiri bahwasannya kalau yang namanya hal-hal jelek itu sangat menggelitik sekali. Sangat memicu adrenalin, keinginan tahuan ya sangat besar. Tadi Beben tadi singgung masalah kalau kerja baik kok standar aja. Itu PR juga. PR bagaimana akhirnya ke depan sesuatu yang baik itu bisa dikemas dengan apik, dengan menarik sehingga membuat orang ngejar, pengen cari tahu. Karena kalau kontennya bad news, viral, itu orang nyebutnya wah ini organik nih. Betul-betul dibuat oleh amatir. Tapi sebentar Ben, ini mumpung ingat. Tapi ada juga hal positifnya. Kan ada istilah tuh, mohon maaf, no viral no justice. Iya kan? Nah, ada juga ternyata positifnya, walaupun mungkin terkesan mendiskreditkan salah satu pihak. Nah, tapi intinya begini, balik cerita kepada bagaimana teknis, bagaimana hal baik itu bisa viral. Ini menjadi PR kita. Ada sama-sama mengedukasi. Netizen lah ya. Jadi viral itu atau konten-konten viral itu nggak hanya harus konten negatif, nggak harus konten yang sifatnya masalah. Tapi ketika kita mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari satu pemerintahan, sebenarnya itu konten juga sebenarnya yang harus diviralkan juga. Betul. Ini kayak kemarin cerita Bang Yuliansah pemadam. Ketika damkar terlambat, wah itu viral luar biasa. Itu. Tapi ketika pemadam cepet datang, belum sempat api berkobar udah mati, nggak ada yang bikin konten katanya. Jadi ada istilah damkar itu ya, jangan pulang sebelum padam.
Jangan pulang sebelum padam. Tuh. Nah, itu sebenarnya memiliki nilai dan semangat yang sangat luar biasa. Nah, cuma yang diplesetin sama masyarakat kadang kebalikannya. Iya. Saya nggak berani nerusin, nanti kena marah sama kolega saya nanti. beliau pun akhirnya ini kok bukannya telepon pemadam dulu, tapi buat konten duluan. Guys, kebakaran. Tapi dia lupa ke telepon pemadam. Ya. Ini pemadam belum datang, padahal belum ada yang telepon pemadam kata. Jadi kan akhirnya yang apa ya, ini pola atau cara netizen mengekspresikan diri yang menurut saya kebablasan. Betul. Jadi kejar nih Pius, harus FYP, harus viral. Jadi akhirnya semua konten yang harusnya tidak diposting akhirnya diposting juga gitu. Mengalahkan sifat kedaruratan demi viral itu tadi. Demi viral tadi. Ada gempa kan. Demi viral dia bikin konten dulu. Belum menyelamatkan diri. Ya ini menjadi menjadi PR gitu kan. Jadi PR. Tapi intinya begini juga perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin sudah disampaikan bahwasannya terkait hal-hal kedaruratan itu juga Kominfo memiliki channel yang bisa dihubungi oleh masyarakat dan itu bebas pulsa. Ya, itu nomornya 112. Call center itu bisa ngelaporin masalah Kamtibmas, kebakaran, masalah konflik sosial, masalah gelandangan, pengemis dan lain sebagainya, sampah, ya. Artinya semua permasalahan nyaris kita layani di 112. Ya, ke depan kita berharap kalau memang disetujui oleh pengambil kebijakan, ya, anggarannya disetujui misalnya, ya. Saya tidak minta tapi mohon bisa menjadi perhatian. Ini 112 bisa dikembangkan. Kalau sama ini hanya berfokus pada telepon, ya, itu mungkin bisa nanti kita kembangkan 112 via WhatsApp, 112 via Twitter, 112 via Facebook dan lain sebagainya. Artinya karena masyarakat sekarang ini kan tidak bisa kita paksakan. Kamu harus pakai Twitter, kamu harus pakai WhatsApp, enggak. Karena udah era digitalisasi, mana yang mereka nyaman. Nah, idealnya memang selaku penyelenggara negara kita punya semua. Demi apa? Karena fungsi kita kan melakukan pelayanan publik. Ya, demi apa? Demi agar rakyat yang menyampaikan keluh kesahnya itu bisa terdistribusi dan dibantu penyelesaiannya. Oke. Harapannya seperti itu. Nah, kita ini sebenarnya apa sih yang sekarang sedang dilakukan oleh Kominfo? Mungkin bisa dibagi ke masyarakat Kota Bengkulu. Kominfo Kota Bengkulu ini sedang mengerjakan apa mungkin, atau akan ada hal-hal apa yang akan diberikan kepada masyarakat, baik dari Kominfo maupun pemerintah Kota Bengkulu? Ya, banyak sekali ya Ben ya yang akan kita kerjakan ini, baik itu yang bersentuhan dengan hal-hal pekerjaan bersentuhan dengan anggaran ataupun yang memang tidak ada anggarannya sama sekali. Saya padatkanlah. Pertama, kita coba, ya, mudah-mudahan kalau memang terkejar tahun ini kita akan punya satu alat yang namanya digital analytic. Digital analytic. Ya. Apa itu? Nah, alat ini gunanya untuk mereview, ya, menilai, kemudian memetakan, terakhir menyimpulkan terkait semua hal informasi yang beredar di masyarakat khususnya Kota Bengkulu. Informasi itu bisa bersumber dari berita berbasis web atau dari medsos. Untuk apa? Dengan adanya digital analytic ini kita bisa memberikan saran dan masukan kepada para pengambil kebijakan. Apakah itu wali kota? Apakah itu unsur dewan? Sehingga ya jadi kan gini, saya masih mempercayai suara rakyat itu suara Tuhan. Saya masih mempercayai itu, walaupun terkadang belum tentu mayoritas itu benar, ya, perlu kita pahami. Nah, dalam konteks itu kita ingin tahu nih, para pengambil kebijakan ingin tahu
apakah kebijakan yang sudah dijalankan, program yang sudah dijalankan ini memang betul-betul menyentuh dan menjadi keinginan yang hakiki dari masyarakat. Nah, salah satu metodologi yang digunakan, alat yang digunakan, cara yang digunakan, menggunakan digital analytic tadi. Nah, ini memang tentu tidak bisa simsalabim abrakadabra. Kalau alatnya tersedia, tentu kita harus siapkan sumber daya manusianya. Sumber daya ini pasti bersentuhan dengan anggaran. Nah, kalau sudah bicara itu, saya pada prinsipnya dikabulkan. Alhamdulillah. Tidak dikabulkan ya tidak menjadi halangan untuk kami terus bekerja. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebentar lagi pilkada, nyoblos. Tugas dan tanggung jawab Kominfo salah satunya adalah bagaimana agar Kominfo bisa menginformasikan dan memfilter ya seluruh perangkat pemerintah itu tetap dalam situasi posisi netral. Walaupun ASN tidak kehilangan hak pilih, tetapi netralitas itu harga mati. Nah, dalam konteks ini kita harus kerja profesional. Silakan mau pilih A, mau pilih B. Toh sekarang sudah pandai-pandai orang, udah cerdas-cerdas rakyat Kota Bengkulu nih. Pak ASN-nya apa lagi gitu kan, kira-kira seperti itu. Bisa lihat nih rekam jejaknya seperti apa yang sudah diperbuatnya selama ini, efeknya kepada masyarakat dengan yang sudah diperbuatnya selama ini seperti apa, udah ketahuan semua. Silakan ditimbang. Nggak mungkin lah sama timbangannya, pasti ada yang lebih berat kan. Nah, artinya dalam kondisi itu tugas Kominfo menjaga bahwasannya netralitas ini berada dalam relnya, walaupun itu tidak akan mengebiri hak pilih dari setiap ASN itu tadi. Nah, yang terakhir, dalam konteks ini tentu kita berharap semua pihak itu bisa sama-sama ikut mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Nah, salah satu yang bersentuhan dengan Kominfo ini adalah bagaimana cara supaya bisa meniadakan judi online. Nah, tentu peran sosialisasi dan pengamanan terhadap jaringan internet yang menjadi kewenangan Kominfo itu menjadi prioritas. Walaupun mohon maaf, kami pun sebenarnya prihatin ya dengan adanya beberapa oknum yang mungkin sudah bisa dilihat di berita, tetapi itu menjadi cambuk buat kita untuk sama-sama kita mengkoreksi diri sehingga ke depan ya proses ataupun permasalahan meniadakan judi online ini bisa semakin dipercepat dan masif. Karena tidak usah saya jelaskan, efeknya itu luar biasa. Luar biasa menyasar rakyat. Udah luar biasa. Udah, batas itu aja. Kira-kira tiganya seperti itu. Ya. Ini pertanyaan simpel. Sebenarnya Dinas Kominfo itu bisa nggak memblokir situs untuk tingkatan daerah? Kalau kementerian bisa, kalau dinas nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena itu kan akses pusat ya. Akses pusat. Kita aja servernya ikut dibantu PDN, walaupun PDN-nya ambrol. Artinya untuk Dinas Kominfo Kota Bengkulu berarti upayanya lebih ke preventif ya. Preventif, sosialisasi. Pemantauan ya, pemantauan. Kita lihat ya. Ya, saya berharap ya kalau memang khususnya ada keluarga besar ASN yang terlibat judol, cepat-cepat insaf lah. Aduh, sulit. Karena palsu semua juga ya. Oh. Bahkan influencernya pun palsu kabarnya. Itu tadi. Viralnya dari Tribun lah gitu. Iya. Tapi HP-nya 25 juta juga. Lumayan itu. Wah, itu saya no komen. Silakan para penegak hukum yang bekerja. Oke. Ini rasanya tidak pas kalau tidak ditanyakan kepada Kadis Kominfo ini. Siap. Tadi sebenarnya sudah disinggung soal berita-berita hoax tadi. Tapi kan rasanya dari pantauan tribunbengkulu.com ini memang lumayan sangat jarang muncul berita-berita hoax yang pusatnya itu berasal dari Kota Bengkulu. Apalagi sampai menjadi konsumsi nasional gitu kan. Berbeda dengan beberapa daerah di luar Bengkulu itu sering terjadi misinformasi ataupun hoax yang akhirnya menjadi konsumsi nasional. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi ukuran bahwa sebenarnya masyarakat Kota Bengkulu ini udah
cerdas dengan tidak menyebarkan berita hoax, atau seperti apa tanggapan Kak? Ini pertanyaan yang sulit ini. Karena untuk menjawab pertanyaan tadi Ben, ada dua sisi yang saya lihat. Satu sisi asumsi, yang kedua akademik. Kalau bicara asumsi, bisa dibenarkan apa yang sudah disampaikan tadi. Masyarakat Kota Bengkulu sudah memiliki kecerdasan yang tinggi, ya, pemahaman yang baik terkait cara melakukan penyebarluasan informasi. Berbanding terbalik, bisa jadi ini asumsi juga. Tingkat apatisme masyarakat Kota Bengkulu atau provinsi itu rendah. Iya. Nah, itu kalau asumsi. Tapi kalau secara akademik ini harus diteliti nih. Harus dilakukan penelitian dengan metodologi yang benar, indikator yang benar, sehingga diketahui tingkat tingkat kecerdasan ataupun ketidakpedulian gitu. Tingkat mengaktualisasikan diri di dalam bermedsos ini kecenderungannya ke arah mana? Iya. Ini perlu diteliti. Ini kalau bicara secara akademik, ya, tentu bukan domain kita ya. Tetapi terlepas itu, saya pribadi saya bersyukur. Nggak capek banget itu kan. Karena kalau tiap hari ada yang viral negatif, yang viral, aduh repot kita. Iya itu. Tapi bukan berarti kita abai. Ya abai. Nah, mudah-mudahan saya berharap asumsi yang pertama tadi itu memang karena masyarakat sudah memahami, udah cerdas dalam menjalankan medsos ini tadi. Saya berharap asumsi yang pertama tadi itu yang terjadi. Bahkan di suasana pilkada serentak seperti ini, dan sampai hari ini saya belum membaca informasi-informasi tentang viralnya Kota Bengkulu terkait pilkada ataupun pilgub. Ini menjadi suatu hal yang ini sangat sebenarnya jadi privilege-nya Kota Bengkulu nih, di saat situasi politik di daerah lain memanas, Bengkulu tetap adem gitu kan. Itu tadi sebenarnya berangkat kalau saya ambil dari sisi asumsi tadi, antara dua itulah. Sisi memang memahami, ya, tahu cara dan tahu adab. Sisi yang lain memang apatis tadi, karena mungkin masa bodoh gitu kan. Yang saya khawatirkan kalau apatis tadi, cuma ya ada plus minus ya itu semua ya. Nah, terkait dengan ini menjadi apa ya, kalau dibilang PR mungkin kurang tepat, tetapi ini akan menjadi semacam catatan khusus bagi kita semua, khususnya para penggiat medsos, ya, para penggiat media-media ya, bagaimana bisa mengangkat sesuatu itu bisa menjadi viral dan viralnya mengarah ke positif. Ya, itu jadi PR kita. Yang jadi PR kita semua gitu. Ya, saya berdoa dan berharap ke depan kondisi situasi yang melingkupi cara masyarakat di dalam mengaktualisasikan dirinya lewat perangkat media itu bisa semakin bagus, semakin baik. Nah, tentu dengan kesempatan ini di Tribun News, di Tribun Bengkulu.com yang luar biasa mantap ini, kita berdoa dan mendorong sama-sama, berharap sama-sama untuk agar informasi ini bisa tersampaikan dan bisa bisa dijalankan dengan baik oleh rakyat. Bagaimanapun kami tetap menyampaikan bahwasannya tidak ada istilah pembangunan itu bisa berjalan dengan baik, ya, kalau tidak ada stabilitas dan keamanan. Bukan berarti saya bicara mengutip pernyataan nadanya sama dengan zaman Orde Baru. Tidak, bukan. Demokrasi silakan berjalan. Iya, betul. Sifat kritis silakan, tapi kritis yang bertanggung jawab, bukan sekedar menyebarkan hoaks, ya. Dalam posisi itu menjadi filter, menjadi kontrol. Nah, kalau itu ditiadakan, ya ini alarm buat dunia demokrasi, ya. Betul. Nah, jadi saya berharap artinya dengan ini Tribunbengkulu.com itu punya andil besar juga untuk menginformasikan pada rakyat Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu, agar bisa menjadi paham semua. Kira-kira seperti itu. Oke, Tribuners, tonton terus video-video terbaru seputar Provinsi Bengkulu di YouTube dan Facebooknya Tribun Bengkulu. Juga update berita-berita terbarunya melalui website tribunbengkulu.com.
Terakhir, Kak Gita, closing statement, apa yang harus masyarakat Kota Bengkulu lakukan terkait dengan digitalisasi di Kota Bengkulu? Apa yang harus mereka upgrade? Ya, jadi tentu kami selaku penyelenggara negara berpesan kepada adik sanak warga Kota Bengkulu untuk bisa bijak dan cerdas di dalam beraktivitas di dunia maya, di medsos. Jangan sampai nanti di dalam melakukan aktivitas di medsosnya itu bisa berdampak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dan tentu dalam konteks ini kita berharap agar semua masyarakat Kota Bengkulu bisa sama-sama untuk saling bersinergi, saling kontrol ya, saling memberikan informasi yang positif sehingga dampak dari penggunaan medsos untuk masyarakat luas itu bisa berdampak yang baik, terutama bagaimana caranya agar mewujudkan Kota Bengkulu yang religius dan bahagia. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak Gita sudah hadir di studio tribunbengkulu.com. Tribuners, tetap tonton podcast Kiprah Daerah dengan narasumber-narasumber inovatif lainnya. Kiprah Daerah, inovasi daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.